mengajak keponakannya untuk berdagang. Berdagang kemana? Ke negeri Syam. Syam itu adalah wilayah yang luas. Terdiri dari 5 negara. Kalau sekarang, ya sekarang itu terdiri dari 5 negara. Dulu 1 negara namanya Syam. Sekarang jadi 5. Di antaranya Palestina, Suria, Damaskus, Libanon, ya, dan gak tahu Irak masuk atau tidak. Pokoknya 5 negara. Ya, itu disebut dengan Syam. Ya. Nabi diajak untuk pergi ke Syam dalam rangka berdagang, bisnis, berniaga bersama rombongan para pedagang. Para pedagang dari orang-orang Arab. Makanya memang betul, Bu. Keahlian berdagang orang Arab itu diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang. Ya. Cuman sayangnya orang Indonesia ya, bukan dalam dagang, tapi dalam apa? Petani dan kuli. Ya, enggak masalah. Ya, itu pun baik. Jadi orang Arab keahliannya dagang sampai sekarang, Ibu. Ya. Ketika mereka sampai di sebuah tempat, ya perbatasan mungkin ya, atau di tengah jalan, mereka beristirahat. Ada namanya kampung Busroh, bukan Basroh ya, Busroh, di sebuah tempat di situ. Mereka pun istirahat di situ karena kelelahan melakukan perjalanan. Ya, setelah melewati ratusan kilometer, singgah di situ. Orang Arab itu, Bu, kalau perjalanan jauh mereka bawa kemah, bawa alas, bawa makanan. Kalau rombongan itu 1 orang bisa 3 onta atau 4 onta. Ya, jadi semua barang-barang ini onta khusus untuk kemah dan peralatan dapur dan peralatan ini. Ini unta khusus membawa apa? Makanan. Ini unta buat saya naiki. Ini unta khusus buat air. Jadi begitu orang Arab itu kalau melakukan perjalanan itu. Dan unta itu adalah kendaraan mereka. Kendaraan yang hanya bisa dipakai untuk melewati padang pasir. Hewan-hewan yang lain gak bisa melewati padang pasir. Gak ada yang bisa kuat. Dan uniknya kaki unta itu, Bu, menginjak pasir tidak jatuh terjerebab, terperosok ke bawah. Tidak, Ibu. Tapi kakinya tetap bisa apa? Bisa berjalan di atas pasir. Itu uniknya unta. Dan unta itu adalah hewan yang bisa bertahan tidak makan, tidak minum selama 8 hari. Bahkan sampai 2 minggu. Kuda nggak akan kuat bertahan seperti itu. Dan unta yang bisa bertahan melewati gurun yang panas. Karena hewan yang lain pasti kelelahan, pasti mati. Kalau unta tidak. Unta bisa memakan duri-duri, Bu. Ya, karena kan di gurun itu makanan daun-daun tidak ada, sedikit. Tapi yang ada adalah duri-duri seperti kaktus dan pohon-pohon berduri seperti itu. Itu unta, Bu, mulutnya sudah disiapkan oleh Allah tidak akan luka ketika memakan duri. Itu hebatnya unta. Makanya di dalam Al-Quran ada salah satu surat mengajak kita untuk mentadaburi unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Surat apa tuh, Bu? Ngaruleng dah tuh. Namun ditanya surat Ikhlas weh. Pasti arah rapal. Nya bunya. Namun surat surat yang dibaca biar ayat itu apa? Surat Al-Ghasyiyah. Ya. Oh iya. Wa ilal ibili kaifa
khuliqat. Begitu Ibu. Ya. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Lalu mereka pun mampir di tempat Busrah, mendirikan kemah istirahat di situ. Pendeta yang terkenal di tempat itu tiba-tiba keluar dari rumahnya penasaran, ada yang aneh dalam rombongan itu. Si pendeta ini sebenarnya menyaksikan dari kejauhan. Kedatangan rombongan ini ada yang aneh. Berbeda dari rombongan-rombongan yang biasa mampir. Biasanya pendeta ini jarang untuk keluar, kepo. Jarang kepo. Tapi anehnya ketika rombongan ini keluar, di dalamnya ada Abu Thalib dan juga Nabi Muhammad, kepo. Penasaran, ada keanehan. Pendeta pun kemudian ia pun keluar rumah dan mendatangi rombongan orang-orang Arab, kafilah orang Mekah. Sambil kan banyak tuh orang-orang, ia pun minggir, awas minggir, saya mau lewat gitu kan. Pokoknya yang dicari oleh pendeta itu adalah anak kecil. Iya, anak kecil. Dia belum tahu namanya. Pokoknya anak kecil, pokoknya ada yang aneh aja. Ya. Qala fahum yuhilluna rihalahum faja'ala yatakhallalahum ar-rahib hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pendeta ini mendekati dan dia sudah mulai melihat ada anak kecil umur 8 tahun 10 tahun. Ya. Ini umur berapa tahun? Masih kecil ya. Ya, dan 8 tahun lah, 8-10 tahun. Ia dari kejauhan sudah mulai mendekat. Oh, ini dia anak kecil nih. Kemudian dia datang, setelah mendekat kemudian dipegang anaknya. Ya, dipegang tangan Rasulullah yang masih kecil, yang masih umur 8 tahun. Ya, 9 atau 10 tahun dipegang. Di situ ada Abu Thalib. Abu Thalib lagi beres-beres. Lagi beres-beres apa? Menurunkan barang-barang. Menyiapkan untuk membangun apa? Kemah. Tiba-tiba si pendeta ini memegang tangan Rasul. Dia mengatakan, "Hadza sayyidul alamin." Di hadapan pamannya. Di hadapan orang-orang Mekah. Ini akan menjadi seorang pemimpin. Iya, kata pendeta itu. Ini akan menjadi orang besar. Ini akan menjadi orang yang hebat suatu saat nih. Itu kata pendeta. Ini adalah calon Rasul. Ini calon Nabi nih. Gitu kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul, ini dia nih calonnya nih. Ya, nanti ini akan menjadi Rasul. Karena apa? Pendeta ini tahu. Nah, ditanya oleh orang Arab atau oleh pamannya, "Ma ilmuka?" Dari mana kamu tahu? Ya. Ternyata pendeta ini pendeta yang jujur. Dia tahu tanda-tanda kenabian dari kitab Injil. Dari kitab Injil. Ya, dia baca dan memang Allah mengabarkan di dalam Injil akan datang nabi akhir zaman. Ciri-cirinya di mana? Di Timur Tengah, di sebuah lembah 2 gunung, ya. Dan di tengah-tengah itulah akan lahir seorang nabi. Di mana yang di tempat itu banyak pohon kurma. Sehingga orang-orang pendeta dari negeri Syam, mereka banyak mengungsi, pindah tempat tinggal ke sekitaran Mekah dan Madinah. Kenapa? Untuk menyambut kedatangan Rasul. Mereka berharap Rasul yang baru ini dari keturunan mereka. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah memilih Nabi akhir zaman dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi.
Yahudi. Kasihan deh. Udah capek-capek gitu kan. Ternyata lahirnya bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Yahudi. Bangsa Arab. Ya. Itulah Allah. Allah punya kehendak. Ibu tong protes lamun Allah temilih ibu. Hanya kadang maksudnya kia ibu kadang-kadang kan orang sok protesnya kunaon batur menang BLT orang henteu. Itu tong protes ibu dah Allah nu ngerasakeun. Allah yang berkehendak, belajar ridho, belajar pasrah, insya Allah itu adalah yang terbaik. Ulah kos orang Yahudi, ya giliran apal ternyata nabina lain ti bangsa manehna, ti bangsa Arab langsung ngamusuhan. Ka Nabi Muhammad teh ngamusuhan orang Yahudi teh bu. Pedah naon? Pedah lain ti pihak manehna. Kudu nama sikap nu bener mah kebenaran dari manapun harus dibela walaupun bukan dari pihak manehna. Taya sok jadi pelajaran pikeun urang bu. Lamun di sekolah anak urang salah. Kadang-kadang nu dibela teh anak urang. Lain naon? Lain guruna. Geus puguh anakna melakukan kesalahan, anakna dibela. Tah eta urang kudu bersikap adil. Kuduna nu dicarekan teh anakna lain saha? Lain guruna. Kalah guruna dipika izin. Ya. Bukan begitu konsepnya ibu, harus adil. Dari manapun kebenaran itu datang, maka kita harus membelanya, walaupun itu bukan dari kita. Seperti itu, Bu, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya. Tanda yang pertama itu, jadi orang pendeta itu tahu dari kitab mereka. Terus apa tandanya? Kamu bisa tahu, bisa mengenal bahwa anak ini calon rasul. Bagaimana ceritanya? Nah, kata si pendeta ini, di dalam kitabku dijelaskan tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya itu sesuai dengan anak ini. Bagaimana itu? Aku melihat dari kejauhan. Ya. Anak ini setiap melewati lembah, ya, melewati pohon, melewati batu, tiba-tiba pohon itu sujud atau tunduk. Sujud menghormat kepada anak ini. Batu pun tiba-tiba bengkok, ngeluh gitu. Itu diantara irhas. Apa itu irhas? Tanda-tanda kemuliaan seseorang. Itu. Ya. Wala yasjudani illa linabiyyin wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min gudruf katifihi. Dan aku tahu tanda yang kedua adalah ada tanda kenabian di punggungnya, ya, di punggung beliau, di antara dua pundak. Di situ ada tanda seolah-olah cap, ya. Kalau anak lahir nih suka ada cap, ya, kelahiran, entah itu, ya. Tapi Nabi berbeda. Kalau anak kita kan misalnya ada tompelnya, ya, ada apanya gitu, daging jadi. Kalau Nabi itu khusus tandanya gitu, ada gitu, ya, yang hanya dikenali oleh orang tertentu, ya. Nah, begitu Ibu. Oh begitu, kata pamannya. Iya, ini adalah calon Nabi. Kalau begitu, wahai kaum, wahai bapak-bapak, ayo ke rumah saya. Jadi si pendeta ini jadi baik. Kenapa baik? Karena ia bahagia bertemu dengan seorang calon nabi sebagaimana yang ada di mana? Di kitab Injil. Senang, ayo datang ke rumah, ayo. Diajak, diundang Pak, Bu, ya. Diundang, dijamu di rumahnya, mereka makan di sana. Ya, mereka makan di sana. Ya. Nah, kemudian ditanya, ya, Abu Thalib ditanya,
Ya. Anak ini bapaknya siapa? Bapaknya mana? Ini anak siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Ini anak saya. Kata si pendeta tahu. Anak ini nggak mungkin punya bapak. Anak ini tidak mungkin punya bapak. Kenapa? Karena Nabi Isa juga dulu tidak punya bapak. Ya, Rasul bapaknya sudah meninggal. Anak ini nggak mungkin punya bapak. Kamu siapanya anak ini? Oh, saya ini adalah pamannya. Nah, itu baru benar gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, ya, si pendeta ini memberikan nasihat, Ibu. Apa nasihatnya kepada pamannya? Wahai paman, tolong anak ini jangan dibawa ke Syam. Jangan. Khawatir nanti tanda-tandanya diketahui oleh orang sana. Kemudian oleh orang sana nanti anak ini bisa dibunuh. Ya, bisa dibunuh. Lebih baik engkau kembali. Ya, kembali, jangan melanjutkan perjalanan. Ya, jangan melanjutkan perjalanan. Nah, itu ya kisah daripada perjalanan Nabi ke negeri Syam. Jadi akhirnya Abu Thalib kembali lagi ke kota Mekah melaksanakan nasihat ini karena khawatir tentang keselamatan siapa? Keponakannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah bahwa di antara pendeta, di antara orang-orang Nasrani pasti ada yang tulus, ada yang memiliki hati yang jujur, ya, di mana dia tidak mengingkari kebenaran dari orang lain. Jadi kebenaran yang datang dari agama Islam dia terima, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya untuk melakukan safar, melakukan perjalanan atau istilahnya jalan-jalan. Penting Bu jalan-jalan deh Bu. Iya, tong di imah wae punya. Tenan naon di imah oge da kewajiban. Sakali-kali mah naon? Sakali-kali mah piknik, refreshing. Ya. Tapi piknikna ulah ngajak ke kuburan nu jauh. Mun are ke kuburan nu deukeut we. Ya, kudu nu jauh, nu deukeut ke sarua. Nu penting mah urang inget kana akhirat. Piknik, tenanawan jalan-jalan Ibu ningali keindahan alam. Ka laut, ka mana deui? Mun aya rezeki nama umroh atuh Ibu. Aya rezeki nama umroh. Aya rezeki nama haji gitu tah. Ya. Sebab ketika kita melakukan perjalanan, banyak sekali keindahan yang dapat kita nikmati. Bisa kenal dengan orang-orang baru. Terus kalau kita punya keahlian dagang, kita bisa dagang, ya, dan seterusnya. Komo lamun urang sudah bisa bermain ke luar negeri, wah hebat, ya, ke berbagai negara kita kunjungi. Urang mah boro-boro ke luar negeri ibunya, Sukabumi ge can, ya tuhnya pelabuhan nanti can pernah, Sukabumi ge can ka ubreg ibunya, nah, gitu. Ya. Kemudian yang pelajaran berikutnya Ibu, nasihat ya. Kalau memang itu baik, maka kita terima. Sebagaimana Abu Thalib menerima nasihat dari pendeta. Nasihatnya baik atau tidak? Baik. Kita terima nasihat itu. Walaupun dari anak kecil. Walaupun dari orang yang kita benci, selama itu nasihat yang baik kita terima. Ya. Tapi kalau belajar ilmu agama secara bertahap harus dari orang yang ahli. Jelas Bu? Perlu dibedakan. Kalau menerima nasihat dari siapapun, ambil. Tapi kalau belajar agama harus kepada yang ahli.
Namun sebabna lamun salah guru, engke bisa salah sikap, salah langkah. Ya punya aya geninganan di mana tuh di Jawa gitu kan. Ya, ngaku guru kan, ngaku jadi nabi. Akhirnya jamaahna katipu. Sebelumnya ayah Sunda Empire gitu kan. Ayah kerajaan-kerajaan abal-abal muncul jadi pengikut gitu kan. Nah, jadi belajar agama lamun ti dasar kudu dari orang yang ahli. Nah, ulah dari asal-asala ya. Besi urang salah patekada. Ya. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja. Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020-558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1.054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.